Sebenarnya ini merupakan hal yang baru ya. Apa itu ablasi? Kita lihat. Sebagai pendahuluan, sebenarnya thyroid nodul itu sering dijumpain pada populasi umum ya. Tapi biasanya asimptomatik. Dan kalau kita lakukan screening, itu ada 33-68% pasien dewasa akan ditemukan nodul ya. Walaupun sebagian itu besar jinak dan tidak perlu pengobatan, tapi kadang-kadang pasien mengeluh gejala penekanan, tentunya penekanan ke saluran nafas, ke saluran makan, ataupun masalah kosmetik ya. Kalau dulu kita mencoba memberikan hormon tiroksin sebagai supresi ya, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena kontroversi, karena merupakan ada risiko kardiovaskuler dan risiko pengeroposan tulang. Saat ini sudah dikembangkan terapi yang non-surgical, minimally invasive treatment seperti percutaneous ethanol injection atau PI, percutaneous laser ablation (PLA), dan radiofrequency ablation untuk mengobati tumor jinak yang simptomatik maupun asimptomatik. Dan saat ini sudah dikenal merupakan metode yang efektif dan safe, cukup safe. Bahkan digunakan untuk recurrent thyroid cancer. Ya, jadi merupakan suggested sebagai alternatif treatment modality untuk primary thyroid microcarcinoma. RFA diindikasikan untuk benign thyroid yang mengeluh kosmetik atau gejala penekanan ya. Dan RFA ini rekomendasi untuk selain treatment for solid and predominant solid nodules. Kosmetik skor itu bisa dinilai dari kita yang menilai. Kalau tidak ada massa, kita scoringnya 1. Tidak ada masalah kosmetik tapi teraba massa, atau ada kosmetik problem, atau gejala baru terasa kalau pasien menelan, atau pasien tampak jelas nodulnya ya. Rekomendasi kedua bahwa sebelum melakukan kita harus confirm dulu bahwa nodul ini jinak ya, yang dinyatakan dengan fine needle aspiration biopsi atau core needle biopsi. Rekomendasi ketiga, kita bisa melakukan RFA kalau gambaran ultrasound menunjukkan highly specific for benign ya. Kalau gejala apa tanda-tanda ultrasoundnya menunjukkan tanda-tanda jinak, boleh kita lakukan. Kemudian rekomendasi keempat untuk single benign diagnosis dari FNA atau core biopsi cukup untuk konfirmasi benign nodul. Ini saya lihat beberapa gambar ya untuk sekadar mengingatkan bahwa ini gambaran nodul-nodul yang high suspicion, intermediate suspicion, keganasan, low suspicion, very low suspicion, dan benign. Biasanya kalau ada kista, sebagian besar itu jinak ya. Ya, kalau kita temuin thyroid nodul, sebenarnya sedikit yang ganas itu hanya 5%. Sebagian besar 90% jinak, dapat berupa nodular goiter maupun kista atau kombinasi dari itu. Jadi malignan cuma 5% ya. Dan 90% dari malignan itu merupakan differentiate thyroid cancer. Ini kalau kita menilai suatu nodul itu atau ganas, ini sebagai gambaran. Kalau kita duga keganasan itu, kalau gambaran hipoekoik, ada mikrokalsifikasi batas yang tidak jelas, ya, irregular, vaskularisasi yang meningkat, dan gambarannya taller rather than wide. Jadi gambarnya lebih tinggi daripada lebarnya. Itu kita curiga suatu malignancy dan harus kita lakukan fine needle aspiration biopsi atau core biopsi. Dan ini dapat RFA dapat kita lakukan baik itu toksik atau pretoksik ya. Dan RFA itu dapat sebagai terapi kuratif atau paliatif ya untuk pasien yang recurrent thyroid cancer ya, atau pasien yang punya risiko tinggi untuk dilakukan operasi ulang, maka kita dapat sarankan RFA sebagai terapi paliatif.
bagaimana tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan, RFA diperlakukan hampir sama dengan tindakan operasi ya. Ada pre-procedural checklist before RFA ya. Tentunya tadi saya bilang harus kita ada patologi diagnosis dulu, pastikan ini jinak ya, dengan cara FNAB atau cara ultrasound. Kemudian kita nilai volume nodul, symptom score, cosmetic score, dan tes-tes lab yang berhubungan dengan fungsi tiroid dan persiapan untuk tindakan ya. Jadi sebenarnya tahapnya sama, kita nilai pemeriksaan lab, kalau diperlukan USG, bahkan kalau perlu MRI kalau kita takut ya, tapi jarang kita lakukan. Mengenai tingkat keamanan, ini dari kumpulan penelitian bahwa hal-hal yang kita takutkan pada pengambilan massa tumor tiroid ya, biasanya pasien takut suaranya nanti berubah ya. Di sini ada, tapi tempo sementara ya, cuma 31%. Angka lain hematom 31%, ada mual 19%. Total complication rate-nya cuma 3,3%, majornya 1,4%, dan sequelnya cuma 0,14%. Jadi nggak ada kita takutkan ya. Kemudian sebelum melakukan tindakan kita jelaskan pada pasien inform consent ya. Ya, bahwa tindakan ablasi ini ya akan tidak serta-merta menghilangkan massa tumor. Pada waktu kita lakukan ablasi pasien sudah hilang, enggak ya, karena dia gradual, bisa beberapa bulan sampai tahun, dan kadang dibutuhkan radio frekuensi ablasi ulang untuk masa-masa yang besar ya, dan kemungkinan regroup tetap ada ya, maka kita butuhkan terapi yang lain. Dan selama ablasi kadang ada pasien yang mengalami nyeri, tapi saya jarang mendapat pasien yang nyeri selama ablasi. Kalau nyeri ya kita stop. Kemudian komplikasi RFA tadi kita harus jelaskan ya, macam-macam komplikasi nanti di belakang saya jelaskan. Dan pasien harus menceritakan dengan sebenarnya kepada dokter mengenai riwayat thyroid surgery ya, obat-obatan alergi seperti biasalah ya, penggunaan antiplatelet, antikoagulan atau hormon tiroid yang sekarang dikonsumsi. Kemudian kita harus melakukan observasi. Walaupun tindakan ini bisa one day care, tapi pada kasus-kasus tertentu yang efek samping mungkin ya, ada hematom berat atau gitu, kita mungkin diperlukan rawat inap. Ini bedanya tindakan RFA dengan tindakan operasi ya. Kalau ditemuin massa tumor di tiroid kiri atau kanan, biasanya tindakan kita melakukan hemithyroidectomy. Tapi dengan demikian sebagian tiroid akan hilang ya. Tapi untuk RFA yang target kita cuma massa tumor. Dengan demikian tiroidnya tetap intak ya. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan kalau pasien akan melakukan RFA untuk pasien yang mendapat obat-obatan yang cenderung dapat menyebabkan pendarahan seperti aspirin, clopidogrel, warfarin, heparin harus di stop dulu. Ya, itu ada patokan waktunya. Kemudian pasien dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut setelah tindakan. Mengenai prosedur, kita lakukan RFA ini outpatient clinical setting, bukan di ruang operasi, dan hanya membutuhkan anestesia lokal. Walaupun di luar ada yang melakukan itu di ruang operasi ya dengan general anesthesia. Jadi pasien ini merupakan closed loop circuit ya. Jadi pasien dihubungkan dengan generator, electrode needle, dan ground patch. Nah, kelihatannya gampang ya RFA itu. Cuma pakai jarum, dibakar, hilang. Tapi kita jangan lupa, kita main di area yang sangat kecil.
Tiroid itu ya sekitar 2, yang besar juga paling 4 cm. Jadi kita main di area yang sangat kecil, dan kalau kita lihat anatomi dari tiroid dan organ-organ sekitarnya itu banyak sekali pembuluh darah. Jadi kalau kita tidak yakin, ya, kalau tidak kelihatan nodulnya, nggak kelihatan pembuluh darah, jangan lakukan RFA, karena risikonya kita lihat dari gambar secara anatomi, ada pembuluh darah besar di situ, ada persarapan di situ, ada ganglion di situ. Jadi alhamdulillah selama kita mengerjakan RFA di rumah sakit BSCA belum pernah mendapat komplikasi yang begini, ya. Ini alatnya sederhana aja, cuma ada generator, elektrode, dan kawat-kawat, istilah yang wiring, ya. Elektrode needle-nya ini ada berbagai macam ukuran. Kemudian ini pad, ya, untuk menetralisir aliran listrik. Pasien dalam keadaan sadar penuh, bisa kita aja bicara selama tindakannya. Jadi anestesi cuma lokal dan tidak memerlukan ruang yang besar, ya, karena peralatannya juga kecil-kecil. Nah, biasanya kita gunakan elektrode needle dengan ukuran 17G atau 19G. Itu dimasukkan di bawah bimbingan ultrasound ke dalam tiroid nodul, ya, dengan pendekatan hati-hati, ya. Dan biasanya kita mulai dari ismus. Jadi kita mulai dari medial, walaupun dari lateral juga bisa. Elektrode ini kita masukkan ke posisi yang paling dalam dari nodul, kemudian kita lakukan moving, ya. Jadi bagian terdalam dulu, baru kita lakukan moving shot dari yang distal ke proksimal. Biasanya power range kita bervariasi antara 40 watt sampai 80 watt, tapi dalam pengalaman saya kadang dengan 30 watt aja sudah punya respon. Kalau kita naikkan power, saya paling tinggi power 50 sudah cepat sekali itu. Kadang-kadang kalau power tinggi 5 menit selesai tindakan. Walaupun kita bilang ke pasien kira-kira setengah sampai 1 jam. Ya, ini tadi saya bilang bahwa ini cukup lokal anestesi. Anestesi kita lakukan bukan intrathyroid, tapi perithyroid. Kita lakukan perithyroid masuk ke dalam kapsul, ya, karena di thyroid sendiri nggak ada persarapan. Jadi yang bikin nyeri itu di kapsul perithyroid, ya. Rekomendasi berikutnya bahwa metodenya transismik, ya, dan moving shot teknik apa itu? Nah, ini gambaran anestesi kita lokal, kita lihat nggak bisa nunjuk, ya, nggak bisa nunjuk, ya, nggak bisa. Mana? Kelihatan di situ. Oh iya, oke, dari tadi gue tahu. Kita lihat ini ada jarum di situ, kelihatan nggak sih? Enggak, oke. Itu jarum putih, itu merupakan SPED untuk anestesi lokal di perikapsuler, ya. Jadi kita nggak perlu ke dalam nodul. Ya, kita tidak menganjurkan general anestesi atau sedasi, karena kalau general anestesi kita tidak bisa melihat komplikasi yang dan kita nggak bisa nanya pasien nyeri apa enggak, ya. Kita nggak bisa menilai tanda-tanda kerusakan saraf kalau dilakukan sedasi. Ya, jadi metodenya transismic approach, ya, dan moving shot teknik, ya. Oke, ya, ini saya kasih contoh. Ini pasien kita, ini sebagian besar dia ini kistik. Jadi kalau untuk kasus begini, apa yang saya lakukan adalah mengeluarkan kistanya dulu, ya. Setelah kista keluar, baru nodul padatnya nanti kita ablasi. Itu ablasi, ya. Kita lihat tuh dari medial ke lateral.
transismik, jadi melalui ismus ya. Kita tahu bahwa thyroid ada kiri, lobus kanan, dan ismus. Dan ini skemanya, kita lihat ini, kalau itu jarumnya ya, kita masukkan yang paling dalam dulu, tapi kita harus kenal bahwa di situ ada daerah-daerah yang rawan juga ya, danger triangle namanya. Ada recurrent laryngeus, saraf, ada esophagus itu ya. Kalau itu recurrent laryngeus, kadang-kadang letak ganglion saraf ini kadang ada variasi orang ke orang, nggak selalu di situ. Jadi kita harus nilai baik-baik. Yang merah itu artery carotis communis, yang biru itu vena jugularis interna, yang putih itu trakea, yang D itu esophagus. Jadi hati-hati. Kelihatannya gampang, tapi cuma area 2 cm saya bilang ya. Kecil sekali itu mainnya. Jadi ini dinamakan mopping shot teknik itu. Jadi jarum maju mundur sampai semua area terbakar ya, terablasi. Ya ini contoh ya, paling dalam dulu itu karotis. Di atas jarumnya ada kista itu biasanya kita tarik dulu ya. Ada juga video aku lupa. Itu lihat pembakaran itu ya, kita paling tumor dari paling the deepest area, kemudian pelan-pelan kita mundur ya sampai semua area terbakar. Makin tinggi power kita berikan, makin cepat terjadi ablasi. Tapi kadang-kadang, bukan kadang, seringkali dengan power yang tinggi ini pasien ada nyeri. Nyeri yang khas biasanya pasien nyerinya di gigi, bawah telinga, atau leher di sisi yang sama. Ya. Kalau ini menggunakan jarum yang diberi fluoresen ya. Jadi jarumnya kelihatan ya. Jadi jarumnya kelihatan. Kadang jarum nggak kelihatan, masuk ke situ nggak kelihatan. Nah, untuk kasus-kasus yang banyak pembuluh darah, vaskularisasinya banyak, biasanya kita lakukan ablasi pembuluh darahnya dulu supaya nggak ada pendarahan. Kalau lihat jarum itu ablasi pembuluh darah kecil ya. Baru nanti kita masuk ke masa tiroidnya. Nah itu ablasi jarum. Jadi kalau kita temui pendarahan, ini berlaku sebagai counter juga. Ya. Lihat itu bahwa kita mengablasi main feeding artery yang memberi makan tumor itu kita matiin dulu ya, kita ablasi dulu. Ya. Ya kalau tanda ablasi baik sebenarnya ada gambaran bubble-bubble itu. Ya. Itu ada bubble-bubble yang gelembung-gelembung itu, ya. Jadi yang terbakar itu selain di tip, di ujung jarum, tapi juga di sekitarnya ikut terbakar ya. Kemudian saya akan bicara mengenai safety dan komplikasi. Apa yang sering kita jumpai, nggak sering juga sih ya. Rasa nyeri atau rasa panas, insidennya 2,6 sampai 17,5% ya. Tadi saya sebut bahwa di leher ya, dia menjalar ke belakang kepala, di sudut rahang, telinga, shoulder atau gigi ya. Ini nyeri ini akibat parenchymal edema dan thyroid capsule thermal damage. Ya. Kemudian bahwa rasa nyeri ini akan segera hilang kalau power kita berhentikan.
Dalam waktu 2-3 menit, kalau dia bilang nyeri kita stop, langsung 2-3 menit hilang. Kadang kita butuhkan oral analgesik ya, untuk menghilangkan gejala ini, tapi tidak lebih. Saya jarang memberikan analgesik untuk pasien-pasien post RFA. Kemudian skin burn ya. Skin burn biasanya terjadi pada titik puncture ya, berupa postgrade kemerahan aja. Ya. Itu kalau jarumnya nodulnya dekat dengan permukaan, jadi akan terjadi postgrade skin burn di atasnya ya. Dengan menginjeksikan cold water di subcutaneous layer ya, itu akan mengurangi gejala ini ya. Kemudian odem itu biasa akan sembuh sendiri ya dalam waktu sampai 7 hari. Tapi kalau odem dapat kita berikan juga single administration dari 1,5 mg betamethasone. Ya, biasanya odem tidak perlu pengobatan, dengan kompres es saja. Kadang saya lakukan selama tindakan pasien dikompres sama es kalau ada odem, tapi tindakan tetap kita lakukan. Kemudian batuk. Batuk itu biasa terjadi kalau elektrode itu, jarum itu terlalu dekat dengan trakea, ya, terangsang di trakea. Biasanya dalam waktu 10-40 detik akan hilang. Kalau kita berhentikan jarumnya, kita tarik, ya, jangan dekat trakea, batuknya akan hilang. Kemudian muscle twitching, biasanya akibat lidocaine toxicity. Saya pernah lidocaine toxicity ini bukan kasus saya, tapi saya nampingin teman baru di lidocaine, dia langsung cardiogenic shock. Jadi hati-hati ya, kita harus tanyakan anamnesa pasien apakah pernah ada alergi dengan lidocaine ya. Dan lidocaine juga jangan berlebihan ya. Dosis maksimalnya 4,5 mg per kilogram atau 15 mili. Tapi biasa dengan 5 mili aja sudah bisa mengatasi rasa nyeri. Perubahan suara biasanya akibat injury dari recurrent laryngeal nerve atau vagal nerve. Kejadian 1,4%, dengan permanent change cuma 0,17%. Saya belum pernah ketemu kasus juga ya. Biasanya terjadi segera setelah ablasi. Biasanya juga transien dan akan sembuh sendiri dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau kita hati-hati sebenarnya enggak lah tapi terjadi ini ya. Jadi yang penting bahwa kita harus tahu anatomi dan lokasi dari berbagai nerve ya, yang bervariasi dari orang-orang. Kadang-kadang tidak ketemu di situ ya. Kadang-kadang mestinya di dekat arteri carotid communis, kadang-kadang di antara carotid communis dan vena jugularis interna ya. Jadi harus kita nilai dulu sebelum melakukan posisi saraf dan pembuluh darah besar itu. Horner syndrome akibat thermal damage dari middle cervical sympathetic ganglion ya. Biasanya terjadi segera setelah RFA. Tandanya gampang, ada konjungtiva merah. Jadi sekali-sekali waktu kita tindakan, kita buka mata pasien, lihat konjungtivanya, ada merah. Kalau merah artinya ada damage ya, kompresi dari middle cervical sympathetic ganglion. Dan dapat berlanjut dengan gejala-gejala Horner berupa ptosis, miosis, anhidrosis dari wajah isi bilateral atau affected site, biasanya akan sembuh juga dalam waktu 6 bulan. Tapi sindrom itu bisa bertahan lama. Hati-hati dengan middle cervical sympathetic ganglion. Lokasinya di lower lever di anterior gland dan bentuknya seperti spindle shape ya, di sekitar arteri carotid communis. Dan tidak semuanya kelihatan. Ini visible hanya 41% dari US ultrasound image. Kalau kita pelan-pelan sih sebenarnya kelihatan. Hematom akibat mechanical injury dari vessel akibat elektrod ya.
Biasanya peritiroid, supracellulare, dan intranodular location. Dengan kompresi ringan 30 menit sampai 2 jam, hematom akan hilang. Dan most hematom disappear dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Kalau intranodular hemorrhage tampak sebagai gambaran hipo atau anechoic pada USG yang cepat berkembang, ya. Nodul rupture juga jarang terjadi, ya. Biasanya akan terjadi sudden neck swelling dan pain pada RFA site antara 9 hari sampai 5 bulan setelah RFA. Itu nodul rupture, ya. Ini tadi brachial plexus nerve injury. Ini akibat penetrasi elektrod yang di luar thyroid gland. Mungkin gangguan visual dokternya, ya, atau ketidakterampilan dokternya, jadi yang dimasuk elektrode kena brachial plexus nerve, ya. Tandanya ada sensasi kebas jari keempat dan jari kelima tangan kiri. Kemudian vasovagal reaction, tandanya bradykardie, hypotension, vomit, difficult breathing, and defecation. Vasovagal biasanya terjadi karena vagal limb stimulation pada nodul yang dekat nervus vagus, ya. Kemudian mual atau muntah, itu biasanya terjadi karena kita terlalu posisi kepala yang terlalu ekstensi. Kemudian akan sembuh dengan obat-obat antiemetik dalam 1-2 hari. Hypertension bisa terjadi karena rilis dari thyroid hormon selama ablasi. Kemudian fever, kadang-kadang timbul fever, ya, tapi akan spontan hilang dalam 3 hari. Dan beberapa kasus timbul hypothyroidism yang transient tanpa gejala. Ada juga yang transient thyrotoxicosis, ya. Biasanya terjadi kalau pasiennya berbentuk mix, ada kista dan nodul. Setelah kista ketarik, kadang-kadang terjadi transient thyrotoxicosis. Komplikasi yang life threatening, ya, yang membahayakan jiwa sih hampir jarang, ya. Injury the tracheoesophageal rupture bisa terjadi, tapi kita dari kepustakaan sih belum pernah saya temukan. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat major complication-nya, insidennya ringan sekali, ya. Dilihat number complication, time of detection, dan time to recovery juga cepat, ya. Kalau kita lihat situ yang paling banyak hematom, ya. Hematom, odem. Yang lainnya sih angkanya kecil. Ini, ya, ini ilustrasi aja kalau kita bandingkan tindakan RFA dengan hemithyroidectomy, ya. Kalau kita nilai cost-nya, ya, kira-kira 1/4 dari operasi. Saya kira itu saya sampaikan. Kebetulan saya nih dalam gambar ini saya belajar sama gurunya, jadi Prof. Beck dari Korea. Itu waktu saya belajar itu yang belajar satu dari Brasil head neck surgery, satu lagi bedah onkologi. Jadi bervariasi. Saya heran juga kok yang penemunya malah dokter radiologi. Saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.